Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam kondisi tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai orang beriman, yaitu melaksanakan semua aktivitas ibadah, melaksanakan semua aktivitas kebaikan kita di rumahnya masing-masing, baik itu ibadah yang sifatnya wajib maupun ibadah-ibadah sunnah yang lain. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baik, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran PAI kita tentang Asmaul Husna. Baik, kemarin sudah Ustadz sampaikan bahwasanya innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wasidatin man akhshaha daqalal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya dan meneladaninya, maka dia dijamin masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik anak-anakku sekalian, hari ini ustadznya akan menyampaikan tentang Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti bahwa Allah adalah zat yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami kematian. Baik itu mulai dari hewan, tumbuhan, manusia, semuanya akan mati. Dan manusia kita tidak bisa lari dari kematian, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Namun anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kematian bukanlah sesuatu yang perlu diketar-ketir. Akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita harus apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Misalnya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, rajin sholat duha, rajin beramal soleh, rajin berinfak, berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada bapak dan ibunya, membantu bapak dan ibunya, taat dan patuh kepada guru, dan kemudian menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Menyakiti orang lain, mencuri, berkelahi, berbohong. Itu semua adalah larangan-larangan Allah yang bisa kita hindari anak sekali. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah memiliki Asmaul Al-Mumit itu mengandung arti bahwa Allah adalah zat yang maha mematikan. Jadi Allah firman tadi sudah kita sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Maka dari itu anakku sekalian, kematian tidak perlu ditakuti, tapi kematian harus kita persiapkan dengan segala bentuk aktivitas ibadah kita sekalian. Yang kedua, Al-Hayyu. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Hayyu. Apa artinya? Allah yang maha menghidupkan. Allah maha hidup. Allah maha hidup ya. Allah maha hidup. Bahwasanya apa? Di dalam Asmaul Husna Al-Hayyu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kekal selama-lamanya dan yang maha pemberi hidup bagi para makhluknya. Hidup dan mati ada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkehendak memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk terus hidup meskipun kondisinya sedang berbaring bertahun-tahun di atas dipan atau di atas tempat tidur. Namun sebaliknya tidak sedikit orang-orang yang ada di sekitar kita, dia tidak sakit, dia tidak mengidap sebuah penyakit yang kronis yang sangat berbahaya,
kondisinya dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar pengumuman bahwa ia sudah meninggal dunia. Mungkin penyebabnya kematian itu sangat bermacam-macam. Ada penyakit jantung, jatuh, kecelakaan, atau tertabrak, tenggelam, atau bahkan yang baru-baru ini mungkin disebabkan oleh ujian dari Allah, yaitu COVID-19. Itu semua tidak terlepas dari qadar kehendak Allah, yaitu yang memberi hidup bagi para makhluk. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam kehidupan? Maka tentunya sikap kita tidak boleh terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah, seperti memelihara diri sendiri, menjaga diri sendiri. Dengan kondisi seperti ini, misalnya ya anak sekalian, dengan kondisi adanya wabah seperti ini, maka ini sebetulnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Untuk apa? Agar kita lebih serius lagi di dalam menjaga diri kita, menjaga diri kita dari segala kebersihan, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan tempat tinggal kita, tempat tidur kita, makanan kita. Jangan berlebihan dan selalu memelihara kesehatan kita. Baik, itu anak-anakku sekalian. Jadi hidup dan mati itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tugas kita adalah memelihara agar kita tetap bisa hidup dan mencari rezeki yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Qayyum. Artinya apa? Asmaul Husna Al-Qayyum itu yaitu Allah Maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu hidup sendiri, dan Dia Maha mengatur dan Maha memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Dan Dia yang mengurus makhluknya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala yang ada di alam semesta ini. Alam semesta, bukan di bumi saja. Semua planet-planet yang ada di alam semesta ini, semuanya yang mengurusnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membutuhkan bantuan, akan tetapi hal ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas malaikat dan semua makhluk yang ada di alam semesta. Dan sudah sepantasnya semua makhluk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anakku, dari sifat Al-Qayyum ini memberikan pendidikan kepada manusia, kepada kita, supaya kita hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kita diberikan akal, kita diberikan kesehatan, kita diberikan tubuh, kita harus memiliki semangat untuk hidup mandiri dalam segala suatu situasi dan kondisi. Bagi anak-anakku kelas 5, bila di rumah tentunya salah satu contohnya, contoh-contoh kemandirian, misalnya makan tanpa diambilkan ibunya, mamanya, atau ayahnya, maka kamu sudah bisa untuk mempersiapkan sendirinya. Setelah makan, bentuk kemandiriannya apa? Ya, bisa mencuci piringnya sendiri, bisa mencuci atau merapikan tempat makan sendiri, mandi sendiri tanpa disuruh, tanpa diperintah orang tua juga sudah bisa mandi sendiri. Belajar tanpa disuruh pun, tanpa diperintah bapak ibunya, tentunya kalian sudah tahu bahwa tugas seorang pelajar itu adalah belajar. Dan ini bentuk contoh-contoh kemandirian yang itu kita meneladani Al-Qayyum, ya, Zat yang Maha berdiri sendiri. Ini ya, aku sekalian. Jadi mulai hari ini bagi yang mungkin belum mandiri,
baik itu dalam belajar, dalam sholat nunggu diopiak-opiak sama orang tuanya, nunggu ditanya orang tuanya. Ini menunjukkan bentuk kekurang mandirian di antara kalian. Kalau sudah mandiri, waktunya sholat, sudah ada azan, yang anak putra sudah pergi ke masjid, yang anak putri segera ambil air wudhu. Ini bentuk kemandirian kita, bentuk kemandirian kalian. Ya. Yang keempat, al-ahad. Apa artinya al-ahad? Ini di dalam surat ke-112 ya. Surat apa itu? Surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri atau hanya ada satu Tuhan di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya sesembahan yang wajib kita sembah. Tidak ada sembahan yang lain selain Allah yang Maha Esa. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, sifat ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa mempercayai bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang wajib kita sembah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Senantiasa beribadah hanya demi Allah, bukan karena yang lain, dan mencari ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anakku sekalian, sedikit penjelasan dari buku paket materi pembelajaran kedua, mengenal nama Allah dan kitabnya. Maka tugas kalian, bagaimana, jelaskan nanti bagaimana cara kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa Assalamualaikum warahmatullahi